Yang saya hormati Rektor dan Wakil Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dekan di lingkungan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, dosen di lingkungan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, para orang tua dan wali wisudawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadapan Tuhan atas segala rahmat yang boleh kita terima hingga hari ini. Dia yang penuh kasih sudah dengan setia mendampingi kita berproses dari awal kita masuk ke universitas kita tercinta ini sampai kepada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan kata sambutan mewakili alumni dalam acara wisuda Unika Atmajaya tahun ini. Ucapan selamat saya sampaikan kepada teman-teman wisudawan dan wisudawati atas ketekunan, keuletan, kesabaran, dan keberhasilannya dalam menyelesaikan studi. Perjuangan Anda selama ini akhirnya terbayar sudah. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada para orang tua atas keberhasilannya mengantarkan putra-putrinya untuk meraih gelar sarjana di Unika Atmajaya. Bapak, Ibu, dan para wisudawan yang saya hormati, dalam hidup ini kita pasti akan dihadapkan pada tantangan dan rintangan. Tetapi jadikanlah semua itu sebagai anak tangga yang harus kita titik. Anak tangga yang akan membawa kepada keberhasilan kita masing-masing. Dan ingatlah, agar kita tidak cepat merasa puas diri, tetapi kembangkanlah diri terus-menerus untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti yang saya kutip dari perkataan almarhum Steve Jobs, "Stay foolish, stay hungry." Tetaplah bodoh, tetaplah lapar. Sebagai seorang penyandang disabilitas seperti saya, tantangan dan rintangan yang harus saya hadapi tentu saja jauh lebih besar. Terlebih ketika saya harus bersaing di dunia kerja. Kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Kalaupun mereka dipekerjakan, seringkali mereka bekerja untuk pekerjaan yang dibayar rendah dengan kemungkinan promosi yang sangat kecil. Itu pun seringkali disertai dengan kondisi kerja yang buruk. Menurut PBB, 80% penyandang disabilitas masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan, di mana akses pelayanan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Sehingga untuk bersaing dalam dunia kerja, khususnya dalam era yang sangat kompetitif seperti sekarang ini, kian sulit dan berat. Oleh sebab itu, sebagai seorang tunanetra yang sudah mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang sarjana, saya terus berusaha untuk melakukan sesuatu semampu saya demi memberikan secercah harapan kepada untuk teman-teman disabilitas, khususnya bagi mereka yang masih terpuruk dalam keputusasaannya untuk menemukan dunia yang lebih bersahabat. Saya coba merefleksikan pengalaman hidup saya sendiri sebagai seorang tunanetra. Dengan segala keterbatasan yang saya miliki, hanya karena rahmat Tuhan sajalah saya mampu meraih kesuksesan saya. Rahmat Tuhan bekerja dan mengalir melalui orang-orang yang ada di sekitar saya. Orang-orang yang menerima dan peduli dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang saya miliki. Orang-orang yang mengajak saya untuk berjuang bersama meraih kesuksesan, menjadi dampak bagi orang lain, bahkan juga bagi negara kita Indonesia. Bapak, Ibu, dan para wisudawan yang saya kasihi, di Unika Atmajaya saya menemukan kesempatan yang sangat terbuka untuk mengembangkan diri baik bagi individu maupun kelompok dengan berbagai keterbatasan dan kelebihannya masing-masing. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin mengekspresikan rasa terima kasih saya kepada Unika Atmajaya, spesifiknya
kepada para dosen saya di Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Pendidikan dan Bahasa yang telah begitu peduli terhadap saya. Bekal pengetahuan yang telah saya terima selama saya kuliah di Atmajaya dalam mempersiapkan saya sebagai mahasiswa tunanetra untuk menghadapi tantangan yang lebih nyata lagi di dunia luar, telah memungkinkan saya menerapkannya saat ini di dalam dunia pekerjaan saya sebagai seorang trainer di PT Kendo Coaching yang bergerak di bidang training, coaching, and business consulting. Dan kepedulian yang saya terima di Unika Atmajaya telah mengajarkan kepada saya untuk berbuat hal yang serupa bagi orang lain. Salah satu wujud kepedulian sosial yang telah saya terapkan baik bagi teman-teman disabilitas maupun non-disabilitas adalah dengan memberikan motivasi melalui pelatihan yang saya bawakan. Dalam pelatihan tersebut, saya menceritakan kepada mereka bagaimana sejak usia 6 tahun, saya sudah harus menjalani kehidupan dengan penglihatan yang terbatas. Bagaimana tantangan dan kesulitan yang harus saya hadapi ketika saya bersekolah di sekolah umum dengan sistem pengajaran yang memang tidak mengakomodir kebutuhan tunanetra seperti saya. Bagaimana saya harus terus berjuang untuk meraih impian saya menjadi seorang tunanetra yang mandiri. Serta contoh-contoh pengalaman hidup lainnya. Melalui sharing kehidupan yang saya kemas ke dalam materi pelatihan itulah, saya berharap dapat mendorong mereka untuk tidak mudah menyerah dalam kondisi apapun. Mensyukuri setiap potensi yang sudah Tuhan berikan kepada masing-masing pribadi dengan cara terus mengembangkan diri. Menjadi manusia yang siap memberikan dampak bagi manusia lainnya. Saya selalu mengatakan kepada para peserta training, kalau saya yang tunanetra seperti ini saja mampu untuk menjadikan hidup ini berdampak bagi orang lain, maka saya yakin Anda semua akan jauh lebih mampu dari saya. Selain itu, hal lainnya yang saya lakukan untuk menjangkau orang-orang yang tidak mampu saya temui secara fisik adalah dengan menerbitkan sebuah buku yang saya beri judul Aku Buta Tapi Melihat. Banyak sekali respon positif yang sudah saya terima dari para pembaca. Salah satunya yaitu seorang kakak yang membawa adiknya yang tunanetra untuk belajar komputer bicara di Yayasan Mitra Netra. Padahal sebelumnya kakak tersebut sudah menganggap bahwa adiknya ini sudah tidak lagi mampu untuk berbuat sesuatu karena kebutaannya. Nah, teman-teman wisudawan yang saya kasihi, sebentar lagi Anda akan keluar dari ruangan ini bukan lagi sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, tetapi sebagai seseorang yang sudah menyandang gelar sarjana, magister maupun dokter yang tentu saja memberi kebanggaan kepada diri masing-masing. Pertanyaannya, sudah siapkah Anda menjadi manusia yang mampu memberikan dampak positif demi terwujudnya Indonesia yang lebih bermartabat dan sejahtera, juga demi mengharumkan nama universitas kita tercinta ini? Kembali kepada keyakinan saya di atas. Kalau saya bisa, maka saya yakin Anda semua akan jauh lebih bisa untuk memberikan kontribusi kepada alma mater, bangsa, dan negara yang kita cintai. Di akhir kata dari sambutan saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa gelar yang kita sandang saat ini hanyalah sebuah titipan Tuhan. Titipan yang harus kita pertanggungjawabkan suatu hari nanti. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mempergunakan titipan ini sebagai sarana untuk membantu sesama demi terwujudnya Indonesia yang lebih bermartabat. Ingatlah, satu langkah kecil akan membawa kepada perubahan yang besar. Tuhan memberkati kita semua.